kami sediakan 30 menit dan mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Pak Ustaz. Kepada Pak Ustaz kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya 'alima ma fis sudur akhrijna minaz zulumati ilan nur. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah ya Qarib ya Zal Jalali wal Ikram. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Ketua Yayasan Tajid Taqwa Bapak Muhammad Nabil Ansari secara teknik serta jajaran, para alim, para ulama, para asatizah yang kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Tajid Taqwa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji dan syukur mari senantiasa kita persembahkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita sama-sama kembali dapat hadiah di Masjid Taqwa yang kita cintai ini. Dan apa kita tentu melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim. Alhamdulillah kita telah dapat melaksanakan salat subuh berjamaah, dan semoga segala rangkaian ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tetap Allah curahkan pada junjungan kita, pada umat Nabi Muhammad Rasulullah SAW, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikut beliau yang istiqomah dalam mengikuti dan melaksanakan ajaran Islam. Tentunya juga termasuk kita yang berada di Masjid Taqwa ini hingga pengikut beliau akhir zaman kelak. Amin. Allahumma amin. Bapak, Ibu, hadirin yang dimuliakan Allah, kita masih meneruskan apa yang pernah kita ungkap pada pertemuan kita yang lalu, yaitu mengenai cabang tauhid, dimana kita pada awal kemarin sudah sedikit mengurai tentang pengertian salah satu cabang tauhid, yaitu tauhid af'al Allah Subhanahu wa ta'ala, mengesahkan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu salah satu daripada tauhid af'al kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ada yang namanya musyahadah.
musyahadah secara umum artinya kita melihat, menyaksikan segala peristiwa atau perbuatan yang terjadi di muka bumi ini. Memandangnya kita dengan terhadap peristiwa atau perilaku yang ada di bumi ini tentunya tidak sama dengan bagaimana cara melihat, cara memandangnya orang-orang yang tentu tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari pemahaman tauhid af'al ini kita diharapkan betul-betul mempunyai pandangan tersendiri yang tentunya tidak sama apalagi dengan orang-orang kafir. Dalam pandangan atau musyahadah terhadap peristiwa yang ada di muka bumi ini, bapak-bapak, ibu-ibu, dapat kita kategorikan ke dalam dua macam perilaku atau dua macam peristiwa. Nah, di sini nanti mungkin secara awam kita mungkin sulit menerimanya, tapi itulah cara pandang kita selaku orang yang betul-betul mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita amati peristiwa dan perbuatan di muka bumi ini dikategorikan dua pengertian, dua kategori dalam pandangan tauhid. Bukan dalam pandangan orang kebanyakan. Yang pertama, suatu peristiwa atau perilaku itu baik dalam bentuknya dan rupanya, juga baik pada isinya atau hakikatnya. Hakikatnya itu artinya yang sebenar-benarnya, yang paling mendasar, kebenaran yang paling mendasar, itu namanya hakikat. Contoh yang paling gampang untuk kita camkan adalah orang yang taat. Orang taat itu tidak ada yang jelek, baik bentuknya, rupanya, dan hakikat yang ada di dalamnya atau isinya. Itu orang yang taat. Sebaliknya, orang kafir pada dasarnya buruk perilakunya, buruk pada rupanya, buruk pada kasat matanya, tapi tetap saja baik pada isinya dan baik pada hakikatnya. Nah, ini yang barangkali kita sulit menerimanya. Kejadian yang jelek secara kasat mata itu musyahadah yang kita saksikan. Tapi sebenarnya hakikat dari kejadian yang jelek itu tetap saja baik. Kenapa demikian? Karena itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumbernya Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sumber yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah baik dalam pandangan tauhid. Inilah cara pandang kita yang berbeda. Yang saya katakan di awal tadi. Kalau kita memandangnya baik jelek semua, nah ini kita berarti cara pandang kita sama dengan orang yang tidak bertauhid. Maka ciri perbedaan itulah yang menjadikan kita benar-benar meyakini perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di musyahadah secara umum. Jadi kita melihat burung terbang, musyahadah. Kita lihat orang-orang berjalan, itu musyahadah secara umum. Kita lihat lagi ada kelapa yang jatuh dari pohonnya, itu namanya musyahadah. Saya melihat seorang sopir taksi nyetir mobil, itu semuanya termasuk musyahadah. Penyaksian kita, penglihatan kita.
Nah, jadi ada kemungkinan yang kita lihat itu adalah perbuatannya yang baik secara nyata, baik isinya, rupanya, dan hakikatnya baik. Tapi ada kalanya perbuatan itu perbuatan yang buruk pada rupanya, bentuknya, tapi tetap saja dalam pandangan tauhid itu tetap saja baik. Kenapa? Karena semua yang terjadi di muka bumi ini atas kehendak Allah. Hakikatnya atas kehendak Allah itu adalah baik. Maka itu adalah rukun iman yang terakhir. Kita wajib percaya kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pada akhirnya. Kita ambil contoh saja. Satu peristiwa yang sama-sama terjadi, tapi sasarannya mungkin bisa berakibat baik atau bisa berakibat buruk. Contoh, kita ada batu. Batu itu kita lempar ke kucing. Kucing mati. Maka seakan-akan batu ini membawa mudarat ke si kucing. Itu jelek pada rupanya. Ya kan? Tapi tetap saja itu baik. Atau kita melempar mengharapkan ada mangga di satu pohon, kita mengharapkan mangga itu jatuh. Ambil lagi batu tadi, kita lempar mangga tadi, jatuhlah dia. Ini baik, sesuai dengan keinginan kita, tujuannya baik. Nah, maka itu bapak-bapak ibu sekalian, dalam waktu yang singkat ini, dalam kita melihat gerakan di muka bumi ini, selain musyahadah tadi yang termasuk dalam dua macam tadi, baik segala-galanya, lalu jelek pada dasarnya, pada kasarnya, lalu baik pada hakikatnya. Ada gerakan-gerakan yang dapat kita sebut dengan gerakan mubasyarah dan gerakan tawallud. Ini pandangan tauhid. Yang mana gerakan mubasyarah? Yang mana gerakan tawallud? Nah, jadi kadang-kadang perbuatan yang kecil-kecil itu bapak-bapak itu kita jadikan renungan untuk kita dalam kita merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang besar-besar. Jadi ada gerakan namanya tadi kita ulangi lagi. Namanya gerakan mubasyarah dan gerakan tawallud. Bisa Bu kira-kira? Ibu? Bisa apa ya? Gerakan mubasyarah dan gerakan tawallud. Di mana gerakan mubasyarah? Contoh yang gampang. Kita makan menggunakan sendok. Ini contoh. Walaupun ada sendok. Termasuk aku juga kadang-kadang menggunakan tangan. Ada ya? Sendok itu tidak akan pernah dia pindah kalau bukan tangan kita yang menggerakkannya. Sendok itu tidak bergerak dia. Tetaplah di tempatnya, geraknya atau di piringnya. Selagi tangan kita tidak megangnya, maka gelas sendok itu tidak akan pernah berpindah. Pindahnya sendok dari tempat asalnya dengan tangan kita ke tempat lain atau ke mulut kita, perpindahan gerakan inilah yang dinamakan gerakan mubasyarah. Satu, ini contoh. Yang kedua, kita bawa kendaraan. Kendaraan itu tidak akan pernah dia berjalan tanpa kita yang membawanya. Gerakan kendaraan yang kita bawa itu termasuk gerakan mubasyarah. Kita mindahkan, ada lagi contoh yang lain, sama, yang gampang lagi. Kita megang pena, kita nulis, bergeraklah si pena.
Sepanjang pena itu tidak digerakkan tangan kita, dia pun tidak akan bergerak. Bergeraknya pena dengan tangan kita, itulah namanya gerakan mubasyarah. Paham bu kira-kira? Paham bu ya? Nah, gampang kan? Ini gerakan mubasyarah dalam pandangan tauhid. Sekali lagi. Yang kedua, gerakan tawallud. Contoh batu tadi. Kita pegang batu, kita lemparkan batu itu. Entah lemparannya keras atau lemparannya sedang atau lemah. Jadi batu itu lepas dari tangan kita dan dia berpindah gerakan, berpindah tempat. Paham kira-kira? Kita pegang batu, kita lemparkan batu itu sehingga batu itu berpindah dengan tanpa kita ikuti dengan tangan kita. Lepas dia. Tergantung dengan kekuatan. Lemparan keras dia jauh. Lemparan sedang mungkin juga sedang. Lemparan lemah dia dekat. Gerakan batu tadi. Nah, gerakan batu yang lepas dari tangan kita tanpa kita ikuti dengan tangan inilah yang namanya gerakan tawallud. Paham bu kira-kira? Nah. Ada yang gerakan tapi tak kelihatan pada akhirnya. Misalnya apa tahu kening kita kena batu, siapa yang lemparin? Apakah mungkin batu untuk bergerak sendiri? Wallahu a'lam. Terlepas dari gerakan tangan yang ikut memegang tadi, gerakan yang lepas dari tangan kita, batu terbang, kembali dalam pandangan tauhid, semuanya itu bergerak atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hakikatnya itu adalah perbuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau batu tadi kita lempar kucing-kucing mati, itu adalah dari Allah. Hakikatnya dari Allah. Kita lempar terkena ke budak kecil, pecah keningnya, jelek dalam rupanya, tapi itu adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap saja baik karena dari Allah. Dan banyak contoh-contoh yang lain. Orang, mohon maaf, ibadah imam, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Maliki yaumiddin. Apa yang terjadi? Ada yang lewat, ya kan? Atau Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum ma'bud wala ana a'budu ma abadatum. Banyak sekali kelirunya di situ. Nah, pertama kita mendengar mungkin, wah ini keliru ini. Ya kan? Benci gitu dengan imam ini. Benci dia gitu. Kalau benci tadi buat surat kaleng misalnya. Ya. Tinggalkan itu. Nah, perilaku seperti ini menandakan orang yang tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung menyalahkan, apalagi menuding, apalagi nunjuk-nunjuk. Gila kau jadi imamnya. Bacaan salah galau, ya, banyak banyak keruan. Pertanyaan yang muncul, siapa yang galak salah? Siapa yang galak kelewat? Siapa yang galak lumpuh? Ya kan? Kembali kepada pandangan tauhid tadi, kalau dia memandang hakikatnya kesalahan itu bersumber dari Allah, tidak akan ada yang namanya cacian, tidak akan ada yang namanya tunjuk-tunjukan. Apalagi sampai ngomong, bertilah kau jadi imam, misalnya baik.
Pak Ketua Yayasan, ya. Karena begini, kadang-kadang ini sering terjadi. Jadi bagaimana seseorang melihat sesuatu yang salah dalam pandangan umum, bagaimana dia melihatnya, bagaimana cara menilainya, dan bagaimana reaksinya terhadap kejadian-kejadian yang dianggapnya salah, itu mencerminkan bagaimana tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kan kalau melihat sesuatu yang salah, apalagi benci, pokoknya apapun yang digalinya jahat tuh. Kalau lah benci, itulah dia bagus salah, dia senyum salah, dia ngenjung salah. Kenapa? Karena sudah ada unsur benci. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, maka itu orang-orang yang bertakwa pada Allah, ya, kita contoh Pak, para ulama, para wali Allah, tidak ada unsur benci pada siapapun. Dia melihat sesuatu itu mubasyarah, melihat tawallud, dia melihat sesuatu di balik yang dia lihat. Musahadahnya melihat hakikat dari apa yang dia lihat. Maka itu melihat pohon bergoyang, dia melihat di balik pohon itu ada apa? Siapa yang menggerakkan? Maka itu subhanallah. Ya kan? Cara memandangnya penting. Jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang ya macam-macam. Nah, itulah apa yang kita lihat muka bumi ini. Dan hakikatnya apa yang kita lakukan muka bumi ini adalah majazi. Majaz dalam istilah tauhidnya. Majazi, majaz artinya bayangan. Bukan mutlak kita, bukan. Ibu nunjuk cucunya makan. Benar kasat mata ibu nunjuk makan. Tapi ibu nunjuk makan itu hanya majazi, bayangan saja, cerminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat yang memberi makan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu termasuk kita makan, ya kan? Awali dengan basmalah, akhiri dengan hamdalah. Karena itu berasal dari Allah, setelah dinikmati harus memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu Rasulullah SAW melarang keras kita untuk menghina, mencaci makanan. Bayangkan. Jadi apapun rasa yang kita makan itu, ya, pokoknya Nabi sangat melarang untuk menghina makanan itu. Kenapa? Hakikat makanan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau makan, merasakan apa yang kita makan itu, siapa yang apa dan siapa dari mana, itu penting. Maka setelah makan, kita betul-betul diperintahkan untuk mengucapkan hamdalah. Jadi bukan sembarangan dalam sudah makan, bukan main-main. Baca basmalah sebelum makan bukan main-main. Nah, kalau kita sudah sebelum makan tidak basmalah, sudah makan tidak alhamdulillah, berarti kita juga belum mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sehari-hari saja. Jadi cara pandang kita kepada suatu apapun yang di muka bumi ini harus ada yang kita pandang di balik yang kita lihat. Seorang bapak kerja dari pagi sampai sore, itu majazi istilahnya. Pekerjaan hanya bayangan saja. Pekerjaan itu mutlak milik Allah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu kadang timbul pertanyaan, Pak Ustaz, jadi kalau itu kita tidak perlu lagi sholat, tidak perlu lagi puasa, ngapa? Kan baik dulu dari Allah, ya kan? Kita nak sholat, tidak sholat itu baik karena dari Allah. Itu jadi pandangannya jadi begitu. Kita tidak puasa itu dari Allah, jelek pada asalnya, baik pada isinya. Oh, bukan itu maksudnya. Diutusnya Rasulullah untuk membawa syariat. Nah, ini kaitannya ke sana. Jadi dengan
segala yang jelek-jelek tadi dituntut oleh syariat, maka kita wajib menjalankan syariat itu. Ini kan? Dan sholat jelek, kita sholat itu. Bagaimana supaya baik? Laksanakan sholat. Menurut siapa? Menurut syariat. Siapa yang dibawa? Siapa membawanya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibadah harus baik dan benar menurut syariat. Mentang-mentang ngaji tauhid, sudahlah kalau itu tidak perlu lagi ibadah-ibadah apa, sudah ditentukan Allah, dari Allah, qadar Allah, pada bisa seperti itu. Maka itu Pak, kadang-kadang akhirnya salah amal. Ada yang percaya dengan Tuhan, tapi tidak ibadah. Kenapa? Karena dia sudah merasa ini sudah ketentuan Allah, tapi tidak berpikir bahwa syariat dibawa oleh Nabi itu perlu dilaksanakan. Nah, jadi itu saja dulu barangkali di cara memandang kita dalam mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada peristiwa-peristiwa tadi, ya, baik yang mubasyarah maupun yang tawallud, kita kembalikan semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga bagi kita tidak ada peristiwa atau perilaku di muka bumi ini yang hakikatnya jelek. Hakikatnya tidak ada. Semuanya baik-baik. Semuanya berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi ini hakikatnya. Sebab kalau kita sudah beranggapan jelek, berarti kita sudah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita tidak boleh berburuk sangka. Harus tetap berbaik sangka, berhusnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apalagi mohon maaf kita sudah tiap subuh, ya kan? Kadang-kadang pendengar juga dari jauh ke Jawa sebelum maghrib masjid kita sudah mengumandangkan Asmaul Husna. Tambah lagi, ya kan? Dan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, bagaimana itu? Nah, itu nantilah penggabaran. Palangan kita lah sudah baca itu buka gitu. Ya tentunya tidak mungkin sekaligus, ya kan? Sekali pertemuan sih kok, enak. Ar-Rahman saja, enak. Berarti berapa puluh bulan kita perlu, kan? 99 bulan, ya kan? Kalau kita mau Allahnya berarti 100 bulan, nah, berapa tahun ya? Demikian barangkali Pak MC, itu Pak saya menyampaikan untuk sementara. Kalau ada yang ingin kita bahas sekitar, kami berikan waktu suruh kita 6:06. Jadi kalau Bapak Ibu mau bertanya, sekali lagi kalau bisa saya jawab. Kalau tidak bisa, Bapak Ibu silakan cari sumber lain. Aku dengan kontak. Demikian sementara kami kembalikan ke MC. Terima kasih. Terima kasih kepada Kontas yang telah menyampaikan informasi mulia. Kepada Bapak Ibu, kalau ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Lodi yang mungkin di luar tema kita pada subuh ini, saya ingin tanyakan. Yang pertama, mana cara pengurusan wong yang umpamanya amputasi? Apa cukup dikubur baik? Tak perlu segala macam. Wong yang dipotong kakinya, mana cara menurut konsep Islam? Yang kedua, wong yang mati mungkin perang, mungkin dimakan binatang buas, tapi ada hanya sebagian kecil anggota badannya itu yang ditemukan, atau sama sekali hilang lalu. Nama manu cara kita ngurus menurut apakah masuk yang 4 kewajiban Islam terhadap mayat itu. Yang ketiganya bertanya kemarin, mak manu Pak Om yang sudah dikebiri itu bisakah untuk menjadi imam di dalam sholat? Terima kasih. Jadi
Jadi kembali kepada yang pertama, kalau ada bagian yang potong, ya, ampunan subur, ampunan dibuang baik, nah, gitu ya. Bapak Ibu hadirin yang rahmat Allah, salah satu kewajiban kita di muka bumi ini adalah apabila ada jenazah, ada 4 kewajiban, ya kan? Yang pertama kita untuk memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga menyerahkan, dan yang keempat menguburkan. Dan itu wajib segera dilakukan. Pertanyaannya bagaimana kalau cuma sebagian? Nah inilah sama seperti kita pada junub. Ya. Junub, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, itu ketika kita mandi wajib semuanya kena. Apa itu ketika kita junub jangan banyak macam. Ibu-ibu kalau lagi junub jangan bersisir. Takutnya apa? Lagi rambutnya runtuh. Kalau rambutnya runtuh udah ketahuan, pasti kita mandi wajib, rambut yang lepas tadi tidak ikut mandi wajib. Artinya sebagian itu tetap menjadi kewajiban kita untuk menyucikannya. Maka jumhur ulama sepakat kalau ada bagian-bagian yang dipotong dan sebagainya, itu dia diberlakukan sebagaimana jenazah. Jadi tetap dilurus, dimandikan, dikafani dan sholatkan. Sebagian, pada sebagian lain tak perlu karena itu hanya bagian saja. Nah, itu kan. Jadi ya tinggal kita yang mana kan. Jadi ada yang mengatakan kebanyakan tapi begitu. Apa kiasnya? Mandi wajib. Nah, kalau dia datang buas, ya yang pasti kan kita tidak menemukan barangnya lepas, ya kan? Kita hilang kalau atau ditemukan berarti selesai, ya kan? Dan ini sering terjadi. Sama dengan orang yang tenggelam, ya kan? Dan ditemukan berhari-hari, bahkan sebulan, atau sampai kapan udah ditemukan ya selesai, kan urusan. Tapi sebaiknya kalau memang demikian itu ada yang sholat gaib. Kita ada sholat gaib. Nah itu kan. Cuma ada mandi lagi, memang barang yang lagi zaman. Tapi jelas orang ini hilang, kecelakaan, meninggal, ya kan? Jatuh ke sungai atau hilang. Diasumsikan dulu. Lain pada haji, itu 2 kali 24 jam, orang-orang yang hilang dicari, kan? Gitu. Itu pertanyaan pertama Pak. Yang kedua itu sudah yang ketiga. Uang la ila ini mampu tujuh uang dikebiri hilang nafsu itu kan. Oh ya. Masih boleh kau menjadi imam Ya. berjamaah. Ya, dikebiri itu kan ada penyebab. Kasan itu kan ya Allah. Kemaluannya tidak fungsi lagi, gitu kan? Ada yang memang disebabkan langsung memang dari tenaga kesehatan medis, ya. Tapi dikebiri itu memang disengaja, gitu kan? Dan sengaja itu pasti ada penyebab, bukan karena tak ada sebab. Dari kambing kan dikebiri, ya kadang-kadang tujuannya supaya memang tidak memutus mata rantai dengan lawan jenis supaya dagingnya lebih enak. Nah, jadi kalau kita kiaskan ini ke ulama ya. Jadi kalau dikiaskan dengan binatang yang dikebiri itu boleh untuk dijadikan hewan kurban atau akikah kambing itu, artinya tetap dia menjadi rangkaian ibadah. Tetap punya hak dia untuk digunakan dalam ritual ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang memakan sesuatu dikebiri, tetap saja dia memenuhi syarat untuk menjadi imam. Karena dia bukan kemauannya kan. Nah, tapi kalau yang namanya unsa, unsa lain lagi. Unsa ini puji kita bencong. Nah, itu kan. Nah, bencong juga demikian sama. Dia boleh mengimami, ya kan, sebanyak tidak ada yang lain. Boleh mengimami wanita-wanita, kalau tidak ada laki-laki yang lain. Tapi kalau ada yang lain, sebaiknya dia
jadi makmum saja, jangan menjadi imam. Nah, maksudnya dipilih tadi kan. Jadi pengepiran itu ada sebab, ya kan? Ada sebab sesuatu sehingga dia putus. Dan namanya kepilih itu disengaja. Ya kan? Kita pakai alat apa sehingga dia betul-betul tidak lagi punya keinginan untuk syahwat. Tapi tetap saja dia seorang manusia yang normal sebagai manusia, sebagai al-insan tetap. Nah, jadi kalau memang ada juga di sini yang ada yang berdiri, yo jangan langsung jadi imam, nggak boleh jadi ditarik. Jadi imam kalau jadi kebiri. Nah, itu kan pasal, tapi kalau sudah mati, jadi berdiri kan manusia kan. Sekali demikian Bapak sekalian, dan mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'a minhum wa amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al hadha jam'an marhuma wa tafarraqna bi kulli tafarruqin ma'suma wa la ta'dina wa la minna wa la ma'asyafiya wa la mahruma. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.